Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang merkantilisme. Merkantilisme adalah paham yang ditandai dengan adanya campur tangan pemerintah secara ketat dan menyeluruh dalam kehidupan perekonomian guna memupuk kekayaan berupa logam mulia sebanyak-banyaknya, yang dijadikan sebagai standar dan ukuran kekayaan yang dimiliki, kesejahteraan, dan kekuasaan negara tersebut. Latar belakang dan perkembangan merkantilisme. Merkantilisme berkembang dengan munculnya negara-negara merdeka di Eropa, seperti Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, dan negara-negara lainnya. Negara-negara tersebut ingin mempertahankan kedaulatan, kebebasan, dan kesejahteraan rakyatnya. Untuk itu, maka mereka perlu mengkondisikan perekonomian yang kuat agar mampu tetap bertahan. Kondisi perekonomian kuat ini dipengaruhi dengan dibukanya jaringan perdagangan, diadakannya pelayaran, serta eksploitasi ke wilayah-wilayah baru dengan menemukan beberapa negara-negara koloni di luar Eropa. Hal itulah yang kemudian menyebabkan terjadinya merkantilisme dengan diterapkannya logam mulia sebagai standar ukur kekayaan suatu negara. Ciri-ciri merkantilisme. Yang pertama, sistem ekonomi bersifat etatisme, di mana negara atau pemerintah melakukan pengawasan serta ikut campur dalam perkembangan perekonomian. Yang kedua, negara tersebut meningkatkan hasil industrinya tetapi dengan orientasi barang tersebut untuk tujuan ekspor. Yang ketiga, ekspor tinggi dengan impor minim. Negara berusaha membendung adanya impor dengan cara proteksionisme atau barang impor dikenakan bea cukai yang tinggi. Selanjutnya, monopoli perdagangan, di mana negara hanya memberi izin impor bahan baku atau bahan mentah dari negara produsen yang dikuasai oleh negara tersebut secara tunggal. Kemudian, meningkatkan pertumbuhan penduduk dengan tujuan agar tenaga kerja industri berlimpah. Yang terakhir, mencari negara kaya akan hasil alam untuk daerah jajahan. Berikut ini adalah beberapa tokoh utama yang dikenal sebagai pemikir atau pendukung dari merkantilisme. Di antaranya adalah yang pertama, Jean Bodin. Jean Bodin adalah seorang ilmuwan Prancis. Ia merupakan pencetus teori tentang uang dan harga. Menurut Bodin, ada 5 faktor yang menyebabkan naiknya harga barang, yaitu melimpahnya logam mulia, monopoli, pola hidup mewah, ekspor-impor, dan penurunan nilai mata uang. Berikutnya adalah Thomas More. Thomas More dikenal sebagai seorang penulis Inggris di bidang ekonomi. Teorinya yang terkenal adalah tentang neraca perdagangan. Dalam buku A History of Trade from England to the East Indies, bahwa ekspor yang harus lebih banyak daripada impor. Kepemilikan emas merupakan tolak ukur paling utama bagi kekayaan suatu negara. Tokoh berikutnya adalah Jean-Baptiste Colbert. Ia merupakan pengawas keuangan dan sekretaris negara Prancis pada masa pemerintahan Louis ke-17. Ia bertanggung jawab terhadap pengembangan perdagangan, industri dan angkatan laut perdagangan, memodernisasi Paris, serta mendukung kemajuan baru dalam ilmu pengetahuan. Tokoh berikutnya adalah Sir William Petty. Sir William Petty adalah tokoh merkantilis yang berbeda karena ia menganggap kekayaan real seperti tanah dan tenaga kerja lebih penting daripada akumulasi emas.
meskipun ia tetap berfokus pada kekuatan negara dan perpajakan. Ia merupakan salah satu perintis aritmatika politik yang menggunakan statistik untuk menganalisis ekonomi negara, menganjurkan perpajakan yang lebih efisien dan adil, serta mengemukakan teori nilai berdasarkan biaya untuk mempertahankan pekerjaan. Berikut ini adalah negara-negara penganut merkantilisme di Eropa. Yang pertama Spanyol, yang kedua Portugal, yang ketiga Prancis, yang keempat Inggris, yang kelima Belanda, yang keenam Italia, dan Jerman. Penerapan merkantilisme di Spanyol. Merkantilisme di Spanyol mulai berkembang pada abad ke-16 hingga abad ke-18, seiring dengan era penjelajahan samudra. Sistem ekonomi ini menekankan akumulasi kekayaan negara melalui perdagangan dan kolonialisme, yang ditandai dengan kebijakan-kebijakan seperti pembentukan armada tahunan untuk mengangkut emas dan perak dari koloni Spanyol di Amerika. Ciri penerapan merkantilisme Spanyol. Yang pertama, monopoli perdagangan dengan koloni. Spanyol memberikan hak perdagangan eksklusif kepada para pedagang Spanyol di koloni mereka. Hal ini bertujuan untuk mengontrol semua sumber daya dan perdagangan. Yang kedua, menerapkan sistem armada atau flota sistem. Sistem ini membatasi semua perdagangan legal antara Spanyol dan koloni di Amerika, yaitu hanya menerapkan 2 armada yang berangkat setiap tahun yang berlayar antara Sevilla dan pelabuhan-pelabuhan tertentu di Teluk Meksiko dan Karibia. Yang ketiga, pengendalian sumber daya. Pemerintah Spanyol mengontrol monopoli komoditas penting seperti semua perak yang diproduksi di koloninya dan semua merkuri yang diproduksi di koloni Peru, yang kemudian diwajibkan untuk dijual kembali ke koloni lain yang membutuhkan. Yang keempat, penerapan proteksionisme. Kebijakan ini menyebabkan industri tekstil Castilla menjadi tidak efisien karena produksinya ditahan pada tingkat tertentu, dan sebagian besar lahan pertanian dialokasikan untuk produksi wol ketimbang biji-bijian. Hal ini menyebabkan Spanyol harus mengimpor biji-bijian dan menyebabkan kelaparan di pedalaman. Penerapan merkantilisme di Portugal. Merkantilisme di Portugal merupakan kebijakan ekonomi yang diterapkan dari abad ke-16 hingga abad ke-18 yang berfokus pada peningkatan kekuatan dan kekayaan negara melalui kontrol ketat atas perdagangan dan eksploitasi sumber daya kolonial. Kebijakan utama merkantilisme di Portugal. Yang pertama, monopoli perdagangan. Untuk mengontrol perdagangan di koloni-koloni untuk memastikan bahwa bahan mentah dan keuntungan mengalir ke Portugal. Yang kedua, mendorong ekspor membatasi impor, bertujuan untuk menghasilkan surplus perdagangan, yaitu lebih banyak nilai yang masuk daripada yang keluar. Yang ketiga, peningkatan industri dalam negeri dengan cara meningkatkan manufaktur domestik, terutama produk-produk yang diekspor seperti tekstil. Yang keempat, kolonialisasi, mendirikan koloni di luar negeri untuk sumber bahan mentah dan pasar bagi produk Portugal. Yang terakhir, penjagaan kekayaan logam mulia, mempertahankan kekayaan negara dengan membatasi impor dan mendorong ekspor untuk mendapatkan emas dan perak. Penerapan merkantilisme di Perancis. Penerapan merkantilisme di Perancis dikenal dengan sebutan Colbertisme, yang sangat identik dengan peran sentral dari Jean-Baptiste Colbert, seorang menteri keuangan di bawah Raja Louis XVI pada abad ke-17, yaitu dari tahun 1661 sampai dengan 1683. Sistem ini menekankan pada
intervensi negara yang signifikan dalam perekonomian untuk mencapai kemandirian ekonomi dan kekayaan negara, terutama melalui akumulasi logam mulia. Karakteristik utama Colbertisme diantaranya, yang pertama, fokus pada industri domestik, berbeda dengan bentuk merkantilisme di negara-negara lain yang memungkinkan lebih berfokus kepada perdagangan murni. Colbertisme di Perancis lebih menitikberatkan pada pengembangan industri manufaktur dalam negeri. Tujuannya adalah memproduksi barang-barang berkualitas tinggi yang dapat diekspor sehingga mengurangi ketergantungan pada impor. Yang kedua, perlindungan bea cukai atau proteksionisme. Pemerintah Prancis menerapkan tarif bea cukai yang tinggi untuk barang-barang impor guna melindungi industri lokal dari persaingan luar negeri. Yang ketiga, kontrol kualitas. Negara menetapkan standar kualitas yang ketat untuk produksi manufaktur Prancis, terutama tekstil dan bawang merah, untuk memastikan reputasi baik di pasar internasional. Yang keempat adalah subsidi dan monopoli. Pemerintah memberikan subsidi kepada industri-industri kunci dan mendirikan perusahaan monopoli yang didukung negara, seperti perusahaan dagang Hindia Timur Prancis untuk mengontrol perdagangan di wilayah koloni. Yang selanjutnya adalah pengembangan infrastruktur. Colbert juga mendorong pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan kanal untuk memfasilitasi perdagangan domestik. Penerapan merkantilisme di Inggris. Merkantilisme di Inggris adalah kebijakan ekonomi yang berkembang pesat antara abad ke-16 hingga abad ke-18 yang berfokus pada akumulasi kekayaan negara, terutama dalam bentuk emas dan perak melalui regulasi perdagangan yang ketat. Merkantilisme di Inggris dimulai pada saat pemerintahan Raja Henry ke-7 tahun 1485 sampai 1509. Adapun tujuan dari merkantilisme di Inggris adalah yang pertama, untuk mencapai surplus neraca perdagangan, ekspor lebih besar daripada impor. Yang kedua, mengakumulasi cadangan logam mulia berupa emas dan perak sebanyak mungkin yang dianggap sebagai simbol utama kekayaan dan kekuasaan nasional. Memaksimalkan kemakmuran seluruh kekaisaran dengan mengorbankan kepentingan lokal di koloni jika diperlukan. Kebijakan utama merkantilisme di Inggris. Yang pertama adalah penerapan undang-undang navigasi, yaitu undang-undang yang mengharuskan sebagian besar barang kolonial diangkut dengan kapal Inggris. Tujuannya untuk memastikan kontrol Inggris atas perdagangan maritim. Yang kedua, pengenaan tarif dan bea masuk. Inggris memberlakukan tarif dan bea yang lebih tinggi atas produksi impor tertentu. Contohnya adanya Undang-Undang Gula tahun 1764 di koloni Amerika untuk melindungi industri dalam negeri dan membatasi impor. Yang ketiga, monopoli perdagangan. Inggris memberikan hak monopoli kepada perusahaan dagang tertentu, seperti East Indian Company, untuk mengontrol perdagangan di wilayah tertentu. Yang keempat, promosi ekspor. Mendorong produksi barang-barang manufaktur di dalam negeri untuk diekspor. Penerapan merkantilisme di Belanda. Merkantilisme di Belanda diterapkan melalui pembentukan perusahaan-perusahaan dagang besar seperti VOC dan WIC yang diberikan hak monopoli oleh pemerintah. Tujuannya adalah mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya dari koloni untuk memajukan kekuasaan ekonomi dan memperluas wilayah kekuasaan. Karakteristik merkantilisme di Belanda, yang pertama fokus pada perdagangan, berbeda dengan negara merkantilisme lainnya yang mungkin lebih fokus pada industri manufaktur. Belanda menekankan pada aktivitas pelayaran dan perdagangan untuk mengumpulkan kekayaannya. Yang kedua, pembentukan perusahaan kongsi dagang. Belanda masih memilih untuk tidak membiarkan perdagangan dikelola sepenuhnya oleh negara. Sebaiknya, mereka membentuk perusahaan dagang swasta dengan hak monopoli yang didukung oleh pemerintah. Yang ketiga, dampak kapitalisme.
merkantilisme di Belanda juga berkontribusi pada munculnya kapitalisme penggunaan uang sebagai alat tukar dan perkembangan pasar modal. Pendirian VOC pada tahun 1602 merupakan salah satu contoh utama dari penerapan merkantilisme di Belanda. Yang pertama, VOC melakukan monopoli perdagangan, di mana pemerintahan Belanda memberikan VOC hak oktroy, yaitu hak istimewa, untuk memonopoli perdagangan di Asia. VOC berupaya menguasai perdagangan rempah-rempah di Hindia Belanda, sekarang Indonesia, untuk mengendalikan harga dan pasokan. Yang kedua, eksploitasi kolonial atau eksploitasi koloni. VOC mengeruk kekayaan berupa rempah-rempah, yaitu seperti kopi dan komoditas lainnya dari koloni untuk dijual di pasar Eropa dengan harga yang tinggi. Ini menciptakan surplus perdagangan yang besar untuk Belanda. Yang ketiga, memperluas pasar. VOC juga bertindak sebagai perpanjangan tangan pemerintah Belanda untuk memperluas daerah pemasaran dan mendominasi perdagangan global. Penerapan merkantilisme di Italia. Merkantilisme di Italia diterapkan pada sekitar abad ke-16 hingga abad ke-18. Di Italia, merkantilisme tidak berpusat pada suatu negara kesatuan seperti di negara-negara Eropa lainnya pada masa itu, melainkan berkembang secara regional di negara-negara kota seperti Venesia dan Genoa. Merkantilisme di Italia memiliki ciri khas sendiri yang dipengaruhi oleh kondisi geografis dan sejarahnya, yaitu menekankan pada perdagangan maritim dan bangkit, serta persaingan antar negara kota untuk menguasai jalur perdagangan. Ciri-ciri utama merkantilisme di Italia. Yang pertama, akumulasi kekayaan berupa logam mulia. Negara bertujuan untuk menimbun logam mulia atau emas dan perak sebanyak mungkin. Karena kekayaan ini dianggap sebagai simbol kekuatan dan kemampuan membiayai militer dan ekspansi. Yang kedua, fokus pada surplus perdagangan. Negara mendorong ekspor yang lebih besar daripada impor untuk mendapatkan keuntungan dan mengalirkan kekayaan ke negara lain. Hal ini dicapai dengan memberlakukan tarif tinggi dan membatasi impor barang dari negara lain. Yang ketiga, perkembangan industri dalam negeri. Pemerintah mendukung industri untuk mengubah bahan baku menjadi bahan jadi yang dapat diekspor. Hal ini dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang keempat, pendirian koloni. Negara mendirikan koloni di luar negeri, bertujuan untuk mendapatkan pasokan bahan mentah yang murah, menciptakan pasar baru bagi produk jadi, dan mengendalikan perdagangan. Yang kelima, peran aktif pemerintah. Negara secara aktif mengatur, mengawasi, dan mencampuri urusan perekonomian, termasuk memberi subsidi tertentu untuk industri tertentu dan melarang ekspor logam mulia. Yang keenam, mendorong pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan populasi dianggap penting karena dapat menyediakan tenaga kerja untuk industri dan tentara, yang pada gilirannya memperkuat kekuasaan negara tersebut. Penerapan merkantilisme di Jerman. Merkantilisme di Jerman dimulai sekitar abad ke-16 hingga abad ke-18. Puncak pelaksanaannya terjadi pada abad ke-18. Dikenal dengan nama kameralisme dan merupakan sistem merkantilisme yang bercorak absolutisme yang dimulai pada masa pemerintahan Friedrich Wilhelm I. Penerapan utamanya adalah melalui sentralisasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi yang bertujuan memperkuat negara seperti memajukan industri dalam negeri, merangsang pertanian, serta mengumpulkan kekayaan melalui pemungutan pajak untuk mendukung perekonomian dan kebutuhan militer. Ciri-ciri merkantilisme di Jerman atau kameralisme. Yang pertama, fokus pada penguatan negara. Tujuan utamanya adalah memperkuat negara, terutama melalui
sentralisasi pemerintahan dan keuangan untuk mendukung monarki absolut. Yang kedua, pajak untuk perekonomian. Melakukan pemungutan pajak yang digunakan sebagai alat utama untuk membiayai dan mengembangkan perekonomian negara, serta untuk keperluan militer. Yang ketiga, pengembangan industri dan pertanian. Kebijakan kameralisme bertujuan pada memajukan industri dalam negeri dan merangsang sektor pertanian. Yang keempat, pembatasan gilda dengan melakukan pemisahan atau pembebasan industri dari organisasi gilda yang dianggap membatasi inovasi dan produksi. Yang terakhir, konsolidasi politik. Kebijakan ini berjalan bersamaan dengan upaya konsolidasi politik dan unifikasi wilayah di bawah kekuasaan absolut Friedrich Wilhelm I. Kritik terhadap merkantilisme. Reaksi terhadap merkantilisme adalah lahirnya pemikiran yang menghancurkan adanya kebebasan berusaha bagi setiap orang yang diutarakan oleh Adam Smith. Dampak merkantilisme. Penerapan merkantilisme ternyata memberikan beberapa dampak. Ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari pelaksanaan merkantilisme itu diantaranya, yang pertama, akumulasi kekayaan negara. Dengan merkantilisme memandang logam mulia sebagai ukuran utama kekayaan dan kekuasaan negara, sehingga kebijakan ini berhasil meningkatkan cadangan moneter negara-negara Eropa, sehingga membuat mereka secara finansial lebih kuat. Yang kedua, pengembangan industri manufaktur. Untuk mengurangi impor dan meningkati ekspor, negara-negara merkantilisme mendorong perkembangan industri manufaktur dalam negeri. Hal ini tentu saja memacu peningkatan produksi, inovasi, kualitas, dan keragaman barang-barang yang dihasilkan di Eropa. Yang ketiga, peningkatan perdagangan internasional, terutama bagi negara induk. Kebijakan yang menekankan surplus neraca perdagangan mendorong negara-negara Eropa untuk aktif dalam perdagangan internasional dan penjelajahan samudera untuk mencari sumber daya alam dan pasar baru. Yang keempat, pembentukan identitas ekonomi nasional. Merkantilisme merupakan kebijakan ekonomi nasional yang terkoordinasi yang membantu mengkonsolidasikan kekuatan pusat dan membentuk kebijakan ekonomi yang seragam untuk kepentingan negara-negara bangsa yang baru muncul. Selanjutnya adalah dorongan untuk kolonialisme dan eksplorasi. Upaya untuk mengamankan sumber daya, bahan baku, dan pasar eksklusif di luar negeri, memicu penjelajahan samudera, dan pembentukan kerajaan kolonial. Hal ini meskipun membawa dampak negatif bagi wilayah kolonial, tentu saja memperluas wawasan geografis dan kendali politik bangsa Eropa atas sumber daya global. Berikutnya, lahirnya institusi keuangan modern. Di era merkantilisme, turut mendorong munculnya berbagai institusi keuangan modern, seperti perusahaan dagang monopoli, VOC, EIC, kemudian munculnya bursa efek, munculnya perusahaan-perusahaan asuransi, dan bank-bank untuk mendukung aktivitas perdagangan yang semakin kompleks. Kemudian perlindungan industri lokal. Melalui penerapan tarif yang tinggi dan pembatasan impor, industri dalam negeri terlindungi dari persaingan produk luar yang memungkinkan mereka untuk tumbuh dan berkembang. Sedangkan dampak negatif dari merkantilisme adalah, yang pertama, munculnya kolonialisme dan imperialisme, di mana negara-negara Eropa melakukan penjelajahan di wilayah lain untuk menguasai sumber daya alam dan pasarnya, seperti yang terjadi di Indonesia. Yang kedua, terjadinya konflik dan perang, terjadinya persaingan untuk mengumpulkan kekayaan dan mengendalikan rute perdagangan yang memicu konflik bersenjata antar negara. Yang ketiga, ketidakadilan ekonomi. Negara koloni dieksploitasi, sumber daya mereka diambil, dan mereka tidak diizinkan untuk mengembangkan industri atau perdagangan secara bebas dengan negara lain, yang menyebabkan terjadinya kemiskinan dan ketergantungan. Harga barang menjadi mahal. Kebijakan monopoli perdagangan dan proteksionisme menyebabkan harga barang menjadi lebih tinggi bagi konsumen.
karena tidak ada persaingan yang sehat. Berikutnya, masyarakat dirugikan. Monopoli dan penarikan pajak yang memberatkan rakyat menyebabkan kesengsaraan dan tentu saja menimbulkan revolusi melawan penguasa. Selanjutnya adalah eksploitasi lingkungan. Sumber daya alam dari negara koloni dieksploitasi secara besar-besaran tanpa memperhatikan dampak jangka panjang, serta adanya penyebaran spesies asing yang mengganggu ekosistem lokal. Demikianlah penjelasan tentang merkantilisme. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.